Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yosinomita SEME selaku dosen pengampu manajemen resiko perbankan syariah, dan juga kawan-kawan. Baik, langsung saja. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, biasa dipanggil Soleh. Saya berasal dari Fakultas FEB jurusan Perbankan Syariah semester 4, lokal 4A. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dari Ibu Yosinomita selaku dosen pengampu manajemen risiko perbankan syariah, yang mana di sini kami akan mereview kembali pelajaran kami yang mana ada 13 kelompok, berarti ada 13 poin penting yang akan kami bahas secara singkat. Baik, langsung saja. Pertama-tama yaitu latar belakang manajemen risiko. Itu poin pertama. Nah, di sini latar belakang manajemen risiko itu mempunyai 4 poin penting. Yang pertama, perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Nah, dan yang kedua itu risiko. Menurut KBBI, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian, sedangkan manajemen risiko biasanya dikatakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Selanjutnya yang ketiga, peranan manajemen untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha. Nah, ini yang terakhir. 4. Proses manajemen risiko itu terbagi lagi menjadi 4. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi, dan yang kedua, pengukuhan, yang ketiga, pemantauan, dan yang keempat, pengendalian. Dan kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu Basel Accord. Nah, Basel Accord ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Basel Accord 1 dan Basel Accord 2, dan selanjutnya Basel Accord 3. Basel Accord 1 ini yaitu seperangkat peraturan yang dilarang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Nah, selanjutnya Basel Accord 2 yaitu untuk menjaga solidaritas sistem keuangan. Nah, Basel Accord 3 yaitu modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum perhitungan kebutuhan termasuk modal mikro dan makro. Nah, di sini yang dimaksud dengan modal mikro dan makro, mikro itu artinya kecil, sedangkan makro artinya meluas. Nah, modalnya itu ada modal kecil dan ada modal makro meluas, dia mengglobal. Selanjutnya kita akan membahas manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dan adapun jenis kredit yaitu risiko kredit pemerintah, dan yang kedua risiko kredit korporat, dan yang ketiga risiko kredit konsumen. Nah, selanjutnya baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang manajemen risiko operasional. Secara singkat pengertiannya, manajemen risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, itu yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya materi manajemen risiko hukum dan strategis. Manajemen risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Nah, di sini strategis maksudnya lebih efisien, lebih efektif, lebih simpel atau lebih yang akurat gitu. Nah, mungkin itu. Dan selanjutnya manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Manajemen risiko pasar yaitu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan
yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi. Nah, selanjutnya risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi keinginan konsumen. Materi selanjutnya, manajemen risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Nah, di saat kita mempunyai perspektif negatif kepada bank tersebut, nah disitulah sering terjadi perubahan kepercayaan sehingga kita berbicara kepada yang lain akan menimbulkan reputasi yang tidak baik pula kepada bank tersebut atau kepada perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih caranya supaya reputasi suatu bank atau perusahaan tersebut naik? Nah, dengan menggunakan servis. Di saat servis kita bagus kepada nasabah atau kepada konsumen, nah disitulah menjadi pembeda antara bank A dengan bank B atau usaha yang A dengan usaha yang B. Itulah dengan menggunakan servis akan timbul citra image yang bagus kepada kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya manajemen risiko investasi dan pelayanan prima. Pelanggan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran nasabah. Tujuan pelayanan nasabah untuk menyenangkan konsumen dan pelanggan supaya bisa bertahan menjadi konsumen yang berkepanjangan. Selanjutnya pelayanan prima. Pelayanan prima ini ada 6 faktor, yaitu kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, dan tindakan. Nah, yang paling penting sini bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk manajemen risiko kepatuhan, pengertian secara singkat. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung atau tidak langsung yang akibatnya tidak dipatuhi atau dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Selanjutnya enterprise risk management yang disingkat ERP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh board of director dan personal lain dari suatu organisasi. Terus selanjutnya kita bahas tentang kebijakan penyediaan modal minimum. Modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap tambahan. Nah, selanjutnya sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan bank pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, dan juga ada beberapa faktor lain mengenai tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Nah, di sini ada beberapa faktor, faktor penilaian permodalan, faktor penilaian aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu Good Corporate Governance, secara singkat GCG, yaitu suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip keterbukaan, accountability, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.